Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita mengetahui ketika akan memotong rambut anak kita. Jadi kan terkadang subhanallah ya, saya lihat ada ibu-ibu yang subhanallah super mom gitu ya, yang mana dia lakukan semuanya tuh. Dari namanya mencukur rambut anaknya, subhanallah, sampai mencukur rambut suaminya, itu dilakukan oleh istrinya, oleh ibunya, subhanallah. Dan ini luar biasa penghematan ya. Biasanya kalau 1 bulan suami kita atau anak-anak kita yang laki-laki biasanya berangkat tukang cukur rambut itu 2 kali. Maka kalau istrinya atau ibunya bisa melakukannya di rumah, itu jauh lebih hemat ya, subhanallah, bisa menghemat manajemen keuangan keluarga, masya Allah. Nah, kalaulah misalnya teman-teman itu menjadi wanita-wanita yang demikian, hendaklah mengetahui terlebih dahulu apa cukuran rambut yang pantas untuk anak-anak kita atau suami kita. Jangan asal mencukur, karena memang ada cukuran rambut yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan kita akan belajar apa sebenarnya cukuran rambut yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Rasulullah SAW, teman-teman, beliau pernah bersabda, kata beliau, Rasulullah SAW naha 'anil qaza'. Coba lihat, di sini ada ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita umatnya untuk memotong ya rambut anak-anak kita atau suami kita, atau melarang memotong rambut dirinya misalnya dengan qaza'. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Umar bin Nafi', karena memang yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Nafi'. Jadi yang meriwayatkan hadis qaza' ini adalah Umar bin Nafi', maka Umar bin Nafi bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata beliau, ya Rasulullah, qultu li Nafi', wa mal qaza'? Ya Rasulullah, wa mal qaza'? Ya, apa itu qaza'? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qaza' itu yukhlaqu ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'd. Menggundul sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, ini adalah qaza'. Dan nanti qaza' itu ada bentuk-bentuknya ya teman-teman. Yang jelas kita sekarang tahu bahwa qaza' ini dilarang ya, di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW telah melarangnya. Maka kita sebagai umatnya untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena pastinya semua yang ada dalam syariat itu sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita. Baik, tadi hadisnya teman-teman, coba teman-teman lihat, itu kan ada di footnote nomor 1 ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim, hadis min tariq, dari jalan Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha 'anil qaza'. Qala ar-rawi an Nafi', qultu li Nafi' wa mal qaza'? Qala yuhlaqu ba'du ra'si as-sabi wa yatruku ba'd. Ini sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang apa itu qaza'. Kemudian Syekh menjelaskan, Syekh juga mendefinisikan, ketika beliau mendefinisikan apa itu qaza', maka beliau mendefinisikannya dengan an yahluqa ba'da ra'sit tifl wa yatruku ba'd. Ya, sama. Yang beliau definisikan persis sama dengan definisi yang dijelaskan oleh Nafi'. Wa kadzalika falyamna'u tifl min an yaqussu sa'ri bitilkil qissati allati yushabbihu fiha bil musyrikin. Lihat teman-teman. Jadi tadi qaza' itu tidak boleh. Ya, apa itu qaza'? Qaza' itu adalah memotong sebagian rambut di kepala dan membiarkan sebagiannya lagi. Nah, harusnya bagaimana? Berarti kalau kita mau motong rambut anak-anak kita atau suami kita, ya motongnya rata ya. Minta aja ke yang biasa nyukurnya, minta dipendekkan dan rata gitu ya, subhanallah. Jangan membiarkan yang satu panjang, yang satu habis gitu ya. Nanti teman-teman model jenis rambut qaza' bisa dicari di ini ya, di internet, apa sih, seperti apa model-modelnya, karena memang itu ada gitu ya. Baik. Nah, kemudian Syekh juga teman-teman melarang kita, hendaklah orang tua jangan memotong potongan
rambut anaknya dengan menyamai potongan rambut orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir kal qissatul injiliziyah wal faransi wa ghairiha min al-qissat allati yakunu at-tifl fiha musyabiha li ahli al-kuffar wasyardi wal fasad. Nah, ini teman-teman, tidak boleh kita sebagai orang tua ikut-ikutan memotong rambut anak kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gaya rambut pemain sepak bola. Wah, misal contohnya. Dan pemain sepak bolanya itu ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya. Dan hendaklah yang namanya subhanallah ya, potongan rambut zaman sekarang itu banyak sekali. Maka berhati-hati bagi kita sebagai orang tua ketika akan memotong rambut anak kita. Luruskan niat untuk apa misalnya ya. Dan misalnya contohnya agar rambutnya lebih rapi, agar rambut lebih ringan, agar lebih mudah suami kita untuk beribadah kepada Allah, biar lebih hemat. Seharusnya kalau rambutnya panjang kan harus nyisir, kalau rambutnya pendek nggak harus nyisir misalnya. Nah, itu kan boleh niat-niat yang lurus. Tapi kalau niatnya biar menjadi seperti pemain sepak bola misalnya, yang mana dia tidak beriman kepada Allah, yang ditakutkan nanti barangkali Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita seperti mereka. Ya wal iyadu billah. Diperhatikan ya, subhanallah, ini luar biasa. Agama Islam ini agama yang sangat-sangat detail. Agama yang urusan potongan rambut saja diperhatikan. Subhanallah, subhanallah. Kalau orang tua nggak punya ilmunya, maka ketika tukang cukur rambutnya berkata, "Mau potongan apa, Bu?" "Terserah, Pak. Mau potongan rambut seperti apa?" Ternyata tukang cukur rambutnya karena menurut beliau potongan yang keren itu adalah potongan koza, maka ia pun memotong anak-anak kita, mencukur rambut anak-anak kita dengan potongan koza. Ya, jadi nanti PR bagi teman-teman melihat lagi di internet ya, boleh seperti apa sih model potongan koza itu seperti apa. Nah, pernah dijelaskan teman-teman bahwa di antara potongan koza itu tadi ya, yang pertama adalah mencukur sebagiannya tidak rata. Jadi mencukur dari samping kanan ya. Ini pernah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, kata beliau mencukur dari samping kanan dan dari ubun-ubun, kemudian dari samping kiri, tapi membiarkan yang lainnya. Atau mencukur tengahnya saja, ya tengahnya dicukur dan membiarkan kanan kirinya. Subhanallah. Atau mencukur samping-sampingnya, dicukur nih samping-sampingnya, membiarkan tengahnya, jambul itu loh. Nah, itu juga koza namanya ya. Tahu kan teman-teman, pernah kebayang nggak? Jadi tengahnya tuh dibiarkan kayak mumbul ke atas itu. Pinggir-pinggirnya kanan kirinya dicukur. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, subhanallah, potongan rambut yang demikian itu potongan rambut orang-orang yang tidak beradab. Maksudnya mencukur rambut ya, membiarkan tengahnya jambul, samping-sampingnya rata, dicukur habis, itu kata Imam Ibnul Qayyim adalah potongan rambut orang-orang yang buruk, kata Imam Ibnul Qayyim ya. Baik, nah ini diantara potongan koza. Nanti biar teman-teman lebih yakin lagi, silahkan dicari ya di internet seperti apa potongan koza, tujuannya apa, agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, fabadalan min an tabhasa 'anil mawdu' anti wa waladiki fabhas an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sifati sya'rihi wasna' kasna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Syekh, daripada kita bingung-bingung cari potongan rambut ya, orang-orang misalnya yang tidak beriman, orang-orang kafir, mending kita kenali sifat potongan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali uswatun hasanah. Allah jadikan, Allah inginkan menjadi suri tauladan bagi orang-orang beriman. Ya subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita senantiasa wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di sini teman-teman, kita belajar kembali seperti apa potongan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara potongan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, beliau pernah memanjangkan rambut sampai sebatas bahu. Ya.
Dan beliau pernah juga memanjangkan rambut di atas bahu, ya, di pertengahan telinga, di antara telinga dan pundak, ya. Itu beliau juga pernah punya potongan rambut demikian. Beliau juga pernah membelah rambutnya ke salah satu sisi kepalanya. Berarti rambutnya beliau lumayan lebat, ya, Masya Allah. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyisir rambut, ya, dan membelah dari tengah ubun-ubunnya. Subhanallah. Dan melepaskan rambut yang ada di ubun-ubunnya di antara dua matanya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, subhanallah, beliau memiliki rambut yang lebat, tapi teman-teman, beliau juga mengatur rambut beliau dengan baik gitu, dengan rapi. Jadi boleh, nggak ada salahnya teman-teman anak-anak punya rambut panjang gitu ya, tapi harus rapi, jangan acak-acakan. Dan pastikan, subhanallah, anak-anak kita itu, kalau namanya anak-anak ya, kalau saya sendiri lebih senang karena saya ada anak putra ya, alhamdulillah wa syukurillah, ya, maka saya lebih senang anak-anak itu lebih baik dipotong pendek gitu ya, dipotong pendek karena mereka memang belum bisa mengurusi diri sendiri. Malah kasihan kalau misalnya potongannya panjang atau membiarkan rambutnya panjang itu malah gerah gitu ya, subhanallah. Tapi ya monggo, silahkan teman-teman mau potongan rambut, gaya rambut ya, yang seperti apa, yang jelas bukan rambut yang qaza ya. Baik akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenai kedua bahunya? Ada penjelasan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau yang menjelaskan bahwa posisi rambut Rasulullah SAW itu di atas ujung daun telinga dan di bawah ubun-ubun. Kemudian beliau juga pernah ya di bawah bahunya. Bahkan ada dari Bara bin Azib ya, ketika beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah punya rambut, ya rambut beliau itu mengenai kedua bahunya. Jadi ini memang ada riwayatnya ya, subhanallah. Kemudian setelah kita belajar bagaimana potongan rambut ya, subhanallah, kemudian di sini ada masalah ya. Apa di sini yang perlu diperhatikan dari sebuah masalah? Maksudnya Syekh ingin memberitahukan kepada kita agar kita lebih memberikan perhatian ya. Itu namanya masalah. Ya, masalah. Jadi bukan masalah problem yang dimaksud di sini, tapi yang dimaksud di sini adalah agar kita bisa memberikan perhatian yang lebih gitu ya. Nah, apa kata Syekh? Al-aula lil armala an tabqiya ala khidmati atfaliha ba'da wafati zawjiha wa tatrukuz zawaz amil aula laha an tazawwaz. Ya, ini nih teman-teman. Bagi para janda. Wah, ini Masya Allah ya. Ini ada dibahas di buku Tarbiyatul Abna. Kata Syekh, untuk para janda, armilah itu janda, sebaiknya bagaimana? Apakah dia lebih menyibukkan dirinya untuk membimbing anak-anaknya atau menikah lagi? Ya, kita tahu bahwa beberapa ibunda para ulama seperti ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad, mereka juga menjanda, subhanallah, meninggalkan anak-anak mereka di waktu anak-anak mereka masih kecil ya, dan mereka lebih memilih untuk merawat putra-putranya. Ya Allah taala alam ya apa penyebabnya. Yang jelas Syekh di sini akan menjelaskan untuk para janda itu sebaiknya menikah lagi atau fokus untuk khidmah. Khidmah itu untuk merawat, mendidik, mengarahkan anak-anaknya ya setelah wafatnya suaminya. Kemudian beliau mengatakan hada yakhtalifu min imra'atin ila ukhra wa min zaujin ila zaujin akhar wa min hali ila hal. Nah, beliau bijak dalam menyikapi ini. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap wanita itu berbeda-beda, ya berbeda-beda. Dan wanita yang satu tidak sama dengan wanita yang lain. Lelaki yang satu tidak sama dengan lelaki yang lain. Ya, jadi subhanallah. Ini menunjukkan teman-teman bahwa beliau itu memiliki sifat yang bijak. Jadi beliau memandang secara luas gitu, bahwa tidak bisa kita ambil satu sisi saja, tapi beliau mencoba untuk melihat dari berbagai sisi, dan beliau mengatakan ya sebagian wanita dan laki-laki yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan subhanallah, fa idza kanatil mar'atu syabah tajri fiha syahwatiha wa takhsha ala nafsiha al-fitnah wa tahtaju ila man yaf'aha ya'affaha falaha hina idin an tazawwaj
tatazawwaj zawjan yu'affiha wa yaqumu ala masalihha wa masalihu abna'uha. Taib. Ini harus dilihat dulu jandanya seperti apa. Kalau jandanya itu syabatun tuh maksudnya masih muda. Misalnya usianya masih 20 tahunan, 25, 26, 28. Berarti kan masih muda tuh, ya kan? Kenapa saya katakan masih muda? Karena dalam Islam masa muda itu sampai usia 30 tahun. Jadi kalau ada wanita yang menjanda usia 28 tahun atau 29 tahun, 11 bulan, 11 hari misalnya, itu masih dikatakan sebagai janda muda. Ya. Nah, bagi para wanita yang misalnya dia ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan usianya masih muda, ya. Dan juga kata Syekh, ya subhanallah, janda yang muda ini juga masih memiliki syahwat yang besar dan dia takut kalau tidak menikah maka terjatuh ke dalam fitnah perzinahan misalnya, maka dia pun boleh untuk menikah lagi. Niatnya apa? Niatnya menjaga kesucian dirinya. Ya, daripada nanti karena dia memiliki syahwat yang besar tidak diberikan kepada yang halal, malah nanti terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perzinahan, perselingkuhan, naudzubillah summa naudzubillah. Maka di sini Syekh memberikan sebuah arahan. Jadi bagi siapapun janda yang masih muda, maka boleh untuk menikah lagi. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Subhanallah. Ya. Nah, menikahnya dengan siapa? Menikahnya dengan zauzan ya'ufuha, dengan seorang laki-laki yang bisa menjaga dirinya. Berarti laki-laki ini adalah laki-laki yang solih. Ya, calon suaminya adalah orang solih yang bisa menjaga dirinya, yang bisa memenuhi kebutuhan wanita ini, juga bisa memenuhi kewajiban dia sebagai seorang ayah, ya, memenuhi kebutuhan anaknya. Berarti menikahlah dengan laki-laki yang tahu agama. Ya, karena kalau laki-laki yang tahu agama, mesti ia akan sadar, ya, sesadar-sadarnya mana tanggung jawabnya menjadi seorang suami dan mana tanggung jawab menjadi seorang ayah. Baik, kemudian teman-teman, ini kalau misalnya tadi apa, jandanya masih muda, ya berarti dia nikah lagi, ya, karena untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dirinya, menjaga kesucian dirinya dengan laki-laki yang salih. Nah, begitu pula kata Syekh, wa kadzalika idza kanatil mar'a la taqa laha bil qiyami ala abna wa tarbiyatihin. Begitu pula bagi wanita-wanita yang sekiranya ia tidak mampu untuk merawat, ya, mendidik, tarbiyah itu mendidik anak-anaknya, berarti dia butuh partner, butuh teman untuk bisa menjadi kepala sekolah di rumahnya. Maka dia hendaklah menikah, ya. Karena yang namanya subhanallah terkadang, ya teman-teman, dalam sebuah rumah tangga, ya, dibutuhkan adanya nahkoda, adanya pemimpin. Dan saya paham, ya subhanallah, terkadang kita itu berbeda pikiran kita dengan kaum laki-laki, subhanallah, ya. Mereka bisa lebih berpikir lebih apa ya, istilahnya lebih logis daripada kita kaum wanita. Kita lebih ke perasaan, kalau bapak-bapak, para laki-laki itu pikirannya lebih dipakai gitu, logis gitu ya. Jadi saya suka kalau misalnya punya permasalahan apa, ya udah minta pendapat ke suami, terus nanti oh iya ya ternyata bener juga ya gitu ya, Masya Allah. Jadi begitu ya, kalau misalnya sekiranya wanita ini kayaknya saya tipe orang yang bingung deh, kalau misalnya mau nyekolahkan anak, nyekolahkannya di mana, mau mondokin anak, mondokinnya di mana. Ya udah, berarti ini butuh seorang pemimpin, butuh partner, butuh teman untuk diskusi, ya. Dan ini boleh untuk menikah kembali. Wa kadzalika, ya. Dan demikian pula kata Syekh, jika ada janda, ya, jika ada janda yang lisyirarin fiha matma' ila ghairi dzalika minal ahwalid da'iyati ila dzalik. Kalau ada seorang janda yang dia misalnya lisyir, mungkin Pak istilahnya dia tuh tidak bisa menjaga dirinya, ya, dan dia pun merasa sepertinya kalau misalnya tidak menikah malah banyak maudarat, maka hendaklah dia pun dianjurkan untuk menikah. Kemudian amma idza kanatil mar'ah qad kaburat. Qad kaburat itu maksudnya
kalau seorang wanitanya nih, teman-teman, jandanya nih, wanita-wanita yang sudah sepuh, sudah lansia, sudah tua, gitu ya. Wala hajatan laha fir rijal, dan dia pun tidak lagi membutuhkan laki-laki, misalnya anaknya udah pada besar-besar, misal. Dan dia juga mungkin syahwatnya sudah tidak lagi menggebu-gebu seperti dia masih muda, misalnya ya. Maka di sini dikatakan sayusrifu an hidmatil abna bal qad yadi'ul abna 'inda zawjiha wa annaha lan tastati an tajma' baina haqquz zawjaini al-jadid wa baina haqqul aulad wa malihim min ar-ri'ayati wal ihtimam falaha hina idin an tatruka az-zawaj. Ya. Jadi kalau misalnya ada janda yang memang nih teman-teman, dia sudah sepuh, sudah lansia, sudah sekiranya dia sudah berpikir kayaknya saya nggak butuh lagi deh untuk menikah. Saya cukup sekarang ingin beribadah kepada Allah gitu ya, ingin menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian, maka dalam keadaan yang demikian dia boleh tidak menikah. Ya, kayak tadi misalnya anak-anak sudah besar atau nih teman-teman, keadaan seorang janda yang mana dia sudah berpikir ya, sudah meminta kepada Allah, yang namanya pernikahan itu kan ibadah ya teman-teman. Maka keputusan nikah atau tidak itu juga sebaiknya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik? Minta kepada Allah mana yang terbaik. Dan kita tidak pernah tahu mana yang terbaik di hadapan Allah. Bisa jadi menurut kita yang terbaik itu menikah, tapi ternyata menurut Allah tidak menikah ya setelah dia menjanda. Atau menurut kita itu menikah misalnya, tapi ternyata menurut Allah yang lebih baik tidak menikah. Katakan dalam diri kita bahwa hidup kita itu ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya ya seorang yang dia sudah sepuh, sudah lansia, sudah tidak ada lagi kemauan untuk menikah, maka dia boleh tidak menikah, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang wanita yang dia sudah berpikir ya milah-milah mana manfaat kalau dia menikah, mana yang tidak. Ternyata setelah dia berpikir ulang, kayaknya kalau saya nikah lagi bakal kacau deh. Saya tuh tipe yang belum bisa istilahnya membagi mana kewajiban saya kepada suami, mana kewajiban saya kepada anak-anak ya. Jadi termasuk kalau misalnya nanti saya menikah lagi ada madarat di dalamnya begini, maka hendaklah dia antatrukaz zawaj, boleh tidak menikah. Wa tabqa ala tarbiyatil abna, dan dia lebih fokus untuk mendidik anak-anaknya. Sama seperti ibunda Imam Syafi'i, ibunda Imam Ahmad, mereka lebih fokus untuk mendidik anak-anaknya. Walaha fi dzalikal ajru minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa'a suwar hadza wa dzaka ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun sudah ada kejadian seperti ini pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, ibunda Rasulullah SAW Aminah juga tidak menikah ya. Sejak ayah Rasulullah SAW Abdullah meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam rahim ibunda tercintanya, maka ketika itu Aminah menjanda dan Aminah memutuskan untuk tidak menikah kembali. Ya. Dan di sini disebutkan akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadis Abu Hurairah. Apa yang disebutkan di sini? Disebutkan bahwa khairun nisa raqibnal ibil, salihun nisa'u Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Ya, kata Rasulullah SAW, subhanallah, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Quraisy. Ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy? Mereka menunggang unta dan mereka itu memiliki sifat, ya, sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Kenapa? Karena mereka itu punya sifat menyayangi anak-anak mereka di masa kecil. Ya, subhanallah. Dan wanita Quraisy itu terkenal wanita-wanita yang bisa menjaga harta suaminya. Ya, menjaga harta suaminya, menjaga dirinya, ya, subhanallah. Dan ini adalah wanita-wanita Quraisy. Artinya mereka ketika menjanda pun misalnya, maka mereka pun bisa menjaga dirinya, bisa menjaga anak-anaknya, juga bisa menjaga harta peninggalan suami mereka. Ya. Wa fi riwayatin Muslim ahnahu ala yatim fi saghirihi. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa kenapa wanita-wanita Quraisy ini menjadi wanita-wanita yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang, ya. Karena mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Karena mereka itu orang-orang yang menyayangi anak-anak mereka di waktu kecil, sedangkan anak-anak mereka dalam keadaan yatim. Berarti suami-suami mereka meninggal
dunia mungkin karena berperang gitu kan, karena zaman dulu itu kan banyak peperangan ya, dan suaminya misalnya meninggal di medan pertempuran atau syahid ya, dan meninggalkan anak-anak kecil, maka subhanallah mereka menyayangi anak-anak mereka di waktu kecil. Wa fi ukhra 'inda Muslimin hadis Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Ummu Hani bint Abi Thalib faqalat ya Rasulullah inni qad kaburat wali ayal. Ya, lihat nih teman-teman. Ada ini keadaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga meminang Ummu Hani. Ya, nanti teman-teman cari lagi ya siapa itu Ummu Hani. Dan ketika itu Ummu Hani, beliau adalah putri dari Abu Thalib. Ya, binti Abu Thalib berarti siapa ini? Sepupunya Rasulullah SAW ya kan? Abu Thalib itu kan pamannya Rasulullah SAW. Maka kata Ummu Hani, ya Rasulullah, ya usiaku itu sudah sepuh, sudah apa istilahnya, sudah tidak lagi muda, dan saya punya anak-anak, ya, saya punya anak-anak kecil, iyal itu anak-anak kecil. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, khairu nisa'u rakibnal ibil, yang itu yang tadi ya dalilnya bahwa sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy yang menyayangi anak-anaknya semasa kecil dan menjaga harta suaminya. Subhanallah. Kemudian di sini dikatakan qala an-Nawawi rahimahullah wal hani ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yumattum fala tazawwaj wa inna tazawwaj wa laysat bihaniyah wa naqala dzalika 'anil Harwi. Qultu wa laysa hadha at-tafsir min an-Nawawi ala itlaq faqad zawaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah wa laha aulad. Ya, ini teman-teman. Dan ini pun tidak mutlak gitu loh kata Imam Nawawi, karena Rasulullah SAW itu pernah juga menikah dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah punya anak. Ingat teman-teman, siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah, betul. Ya, Ummu Salamah istrinya Abu Salamah. Beliau bernama Hind. Ya, Hind ini dipelajari bagus nih. Ummu Salamah ummahatul mukminin, ibunda kita orang-orang beriman, dan beliau punya banyak kelebihan. Di antara kelebihan beliau cerdas, beliau solution ya, memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang terkadang Rasulullah SAW membutuhkan sebuah jalan keluar. Ya, biasanya beliau itu berdiskusi dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah yang akan memberikan nasihat-nasihat terindahnya. Kemudian di sini dikatakan akhrajal Imam Muslim, ya disebutkan fi sahihi min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah yukhtibuni lahu faqultu inna li bintan wa ana ghuyur faqala amma ibnatuha fatad'ullaha an yughniha anha wa ad'ullaha an yudhiba bil ghira. Lihat teman-teman. Jadi dulu Rasulullah SAW itu mengutus Hatib namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada Ummu Salamah menyampaikan apa maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Ummu Salamah pun menjawab, ya kapan Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah? Ketika Abu Salamah meninggal, ya sudah meninggal, dan Abu Salamah meninggal beliau, kalau yang saya ingat itu Abu Salamah itu meninggal ketika Abu Salamah mendapatkan luka di peperangan Uhud. Jadi beliau Abu Salamah ikut dalam peperangan Uhud, kemudian di sana Abu Salamah mendapatkan luka dari peperangan Uhud itu, kemudian dirawat oleh Ummu Salamah, dan tidak lama kemudian Abu Salamah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, ingat ya apa yang dulu disampaikan oleh Abu Salamah, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, jikalau seseorang terkena musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian ucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, semoga engkau jadikan musibah ini berpahala di sisimu, wa khluf li khairan minha, dan gantilah musibah yang telah engkau berikan itu dengan ganti yang lebih baik. Subhanallah, kata Ummu Salamah, waktu saya membaca itu saya bingung, kira-kira yang lebih baik dari Abu Salamah itu siapa? Nggak ada di dunia ini laki-laki yang lebih baik, karena memang cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah itu luar biasa ya, subhanallah. Begitu pula seharusnya cinta kita kepada suami kita, apapun kondisi suami kita itulah yang terbaik. Dan subhanallah, Allah tidak mengingkari janjinya, Allah menempati janjinya, Allah berikan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun mengatakan ya kepada Hatib, bukannya saya tidak mau dengan Rasulullah SAW, tapi saya punya anak perempuan, ya Ibn itu anak perempuan, dan saya itu pencemburu gitu katanya ya, pencemburu, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya adapun anak perempuannya, maka kami berdoa kepada Allah agar Allah cukupi dia. Dan untuk sifat cemburumu, katanya Rasulullah SAW, ya, maka saya berdoa, kata Rasulullah SAW, untuk menghilangkan darinya. Subhanallah.
Sedikit lagi ya teman-teman. Waqad tazawwajat Asma binti Umais radhiyallahu anha Abu Bakar As-Siddiq ba'da maqtal zawjiha Ja'far bin Abi Talib, thumma tazawwajat Aliyan ba'da mauti Abi Bakar jami'an. Nih lihat teman-teman. Ini contoh seorang sahabiah yang bernama Asma binti Umais. Lihat, perhatikan baik-baik. Asma binti Umais ini istri ketiganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar tuh punya 4 istri. Yang pertama, Abu Bakar punya istri Ummu Rumman. Ummu Rumman yang nanti punya anak dari anak beliau dengan pernikahan dengan Ummu Rumman tuh ada Ibunda Aisyah dan ada Abdurrahman. Kemudian Abu Bakar juga punya istri namanya Qutailah. Dari pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah, maka Allah berikan kepada mereka keturunan yaitu Asma binti Abu Bakar dan Abdullah. Nah, dua-duanya nih, Asma dan Abdullah ini adalah orang-orang yang memiliki peran dalam hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian istri ketiganya Abu Bakar adalah Asma binti Umais. Dari Asma binti Umais ini lahir namanya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kapan Abu Bakar menikahi Asma binti Umais? Ketika Asma binti Umais janda. Ya, karena suami pertamanya Asma binti Umais ini adalah Ja'far. Ja'far putranya Abu Talib. Dan istri keempatnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum punya anak namanya Ummu Habibah. Baik. Nah, ini keempat istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini kemudian setelah Asma binti Umais, berarti Asma binti Umais kan suami pertamanya Ja'far ya teman-teman. Ja'far ini sepupunya Rasulullah SAW. Setelah Ja'far meninggal, Asma dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Asma menikah dengan Ali. Tapi kondisinya Ali menduda. Jadi Ali sudah ditinggal wafat oleh Fatimah, baru kemudian Ali menikah lagi dengan Asma binti Umais. Dan Asma binti Umais ini janda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan dari Ja'far bin Abi Talib. Falhasil, kata Syekh, annal mas'alah takhtalif min hal ila hal wa min imra'ah ila al-ukhra. Jadi kesimpulannya, kata beliau, falhasil itu kesimpulannya, masalahnya berbeda-beda antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lainnya. Ya, dari perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Ya subhanallah. Baik, itu ya teman-teman, insya Allah bisa dimengerti. Dan kita doakan bagi para janda yang saat ini ya sudah Allah ambil suaminya, baik itu dengan meninggal dunia atau dengan adanya perceraian, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuknya untuk kehidupannya, Allah jaga dirinya dan anak-anaknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkannya ya subhanallah. Baik teman-teman, sampai di sini kita berjumpa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.